Perkenalkan, saya Rafa Atu Kristiawan. NIM saya 2411420015. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS secara lisan dari mata kuliah Literasi Digital Kemanusiaan. Saya di sini akan mencoba menjawab pertanyaan nomor 1, yang inti pertanyaannya adalah menjelaskan teknologi apa yang bisa dioptimalkan di masa pandemi ini dan yang digunakan untuk kuliah yang bersifat praktik. Yang pertama, menurut saya penggunaan media pertemuan secara online ya, seperti Zoom dan Google Meeting. Hal ini sangat dibutuhkan karena menurut saya pertemuan secara luring dan daring itu perlu diseimbangkan, karena dalam penciptaan karya, terutama di bidang karya seni, menurut saya kayak pengerjaan seni itu kadang membutuhkan waktu yang harus butuh sendiri gitu ya. Jadi ya tidak bisa langsung secara bersama-sama gitu, karena menurut saya juga kurang efektif ya kalau misalnya pengerjaan seni itu secara bersama-sama gitu terus menerus. Itu menurut saya, kalau buat saya masih merasa grogi gitu ya dalam pengerjaan ini. Jadi menurut saya ya mungkin dalam waktu luring itu kita bisa bertemu teman gitu ya, bisa saling mencari referensi, tapi terkadang itu pembelajaran secara tatap maya gitu memberikan kelebihan tersendiri, karena biasanya dalam pertemuan tatap maya itu dosen memberikan kesempatan untuk presentasi, dan kadang kan kalau kita berpresentasi itu kan, kalau di dalam kelas secara langsung itu kan mungkin ada kayak kata-kata yang tidak tersampaikan atau gimana, atau mungkin masih takut sama teman-teman gitu lah. Sedangkan jika kita mengapresiasi seni secara tatap maya itu kemungkinan kan kita bisa mempersiapkan lebih bagus, lebih maksimal gitu. Jadi dalam pertemuan daring ini perlu dimaksimalkan lagi. Jadi tidak melulu harus luring untuk membuat sebuah karya bersama-sama gitu, tapi bisa juga dengan cara kita lagi luring, kita juga membuat sebuah karya gitu. Jadi nanti beberapa saat gitu kita tampilkan karya bersama-sama, kita apresiasi, nanti kita buat lagi gitu. Jadi mengurangi tekanan lah kalau membuat dari karya seni, karena kan kalau karya seni kadang kalau dibuat di sekolah gitu secara langsung kan kadang mikirnya nungguin temen aja lah, kalau misalnya ada yang lebih bagus nanti di rumah aku buat contohnya yang lebih gimana gitu. Tapi kan kalau kita dari rumah, kita punya ruangan sendiri itu kan, pas kita buat terus kita presentasikan kan bisa kayak, wah kok saya gak buat yang ini gitu. Jadi kan mengurangi kayak waktu di sekolah kayak mencontek gitu, atau mengurangi referensi dari teman yang hampir mirip itu semakin kecil kalau menurut saya. Jadi seninya semakin lebih bagus jika digunakan konsep dari pertemuan dari Zoom meeting atau Google Meet gitu ya. Yang kedua itu menurut saya saran teknologi yang perlu dikembangkan pada masa pandemi itu adalah penggunaan software aplikasi untuk pengolahan gambar ya. Karena kalau seni kan menurut saya di seni rupa itu kan banyak tentang membuat lukisan atau membuat gambar gitu ya. Jadi kalau di masa-masa pandemi ini kemungkinan kan kayak harga-harga barang atau harga-harga tertentu itu kan sulit didapatkan. Jadi hal yang mungkin mempermudah dalam proses berkarya itu adalah penggunaan software. Dan di beberapa software pun juga sekarang memiliki beberapa seperti kayak pensil atau mungkin pensil terus seperti kayak kuas gitu tuh di aplikasi sudah ada. Jadi menurut saya pengembangan tentang software itu juga perlu dikembangkan, karena ini juga melatih kedepannya kan, karena kan pengembangan seni secara digitalnya juga sekarang kan sedang marak terjadi dan punya potensi untuk dikembangkan jadi sebuah bisnis yang baik juga kan. Jadi pengembangan dalam pembelajaran menggunakan aplikasi juga perlu dilakukan di semua bidang ya dalam pembelajaran seni. Kemudian dalam bidang 3D ya, kalau menurut saya kan di beberapa semester lalu itu ada kemungkinan seperti membuat patung atau membuat nirmana atau
yang penyusunan bentuk-bentuk gitu ya. Jadi menurut saya itu pengembangan dalam software 3D juga perlu dikembangkan, karena dari sana mungkin kita memberikan gambaran dulu ya, karena kan biasanya kalau berkarya seni apalagi yang bersifat 3D itu riskan kalau dalam pembuatan, kalau misalnya rusak atau bagaimana gitu ya, karena kan misalnya aja idenya bisa muncul tapi kita lagi pengen mencoba-coba ya. Jadi daripada membuang-buang kayak bahan gitu kan, kita bisa membuat atau melakukan pembelajaran terlebih dahulu menggunakan software 3D. Jadi seperti pembuatan patung atau penyusunan nirmana gitu, kita lebih kayak terbantu lah intinya. Jadi tidak terlalu mubazir bahan juga. Jadi menurut saya hal itu yang perlu dikembangkan. Kemudian yang selanjutnya itu yang mungkin saya sendiri belum merasakan itu adalah proses pencetakan secara langsung ya. Jadi kalau di pembuatan gitu kan kadang kan dari software itu kan bisa menciptakan benda-benda yang otentik gitu ya. Seperti kalau mungkin kayak membuat sablon di kaos gitu, atau mungkin pencetakan secara di kanvas gitu kan, saya juga belum ada kan kalau di kampus kan. Jadi kalau menurut saya hal-hal seperti ini juga perlu lah dikembangkan. Jadi saat praktik itu menjadi lebih asik gitu, karena kita mempunyai dari software kemudian kita cetak sendiri dalam bentuk yang berwujud gitu. Jadi tidak selalu menikmati hasil yang secara manual tapi juga secara digital dan menjadi bentuk wujud yang sama dengan yang manual itu. Jadi bisa merasakan perbedaan dan kayak apresiasi seninya itu juga bisa dapat dari kedua bentuk barang itu ya. Kemudian juga ada print yang lain ya, yang mungkin bisa ya, kalau seperti ngeprint di kaca, atau mungkin mencetak bahan-bahan yang seperti kayak di kayu, atau print 3D dari plastik gitu kan. Kalau misalnya bisa dikembangkan dalam pembelajaran kuliah, menurut saya itu akan menjadi hal yang lebih bagus. Yang penggunaan Internet of Things dan Big Data yang telah digunakan di Indonesia itu adalah pemantauan gunung berapi ya. Jadi kelebihan dari penggunaan Internet of Things dan Big Data dalam pemantauan gunung berapi itu adalah proses mitigasi bencana yang lebih terarah gitu ya, karena penetapan status dari gunung berapi itu yang bisa diupdate dan aktivitas gunung yang bisa diupdate kapan saja menggunakan alat yang sudah dipasang di beberapa titik yang ada di gunung berapi itu ya. Kemudian itu juga pengurangan tentang tenaga manusia ya. Jadi tenaga manusia di sini itu seperti pemantauan di lapangan itu bisa menjadi lebih berkurang, karena alat ini sudah bisa digunakan untuk memantau lebih real time, dan manusia yang memantau alat itu mungkin hanya secara berkala untuk mengecek alat tersebut tentang keadaan dan kondisi dari alat tersebut masih memungkinkan atau perlu diganti dari beberapa suku cadangnya ya. Kemudian kekurangan dari alat tersebut adalah kemungkinan ada alat pemantau yang hilang, karena kan memang pemantauan itu tidak dilakukan secara rutin terus-menerus dalam tiap hari ya. Kemungkinan ada jadwal-jadwal tertentu yang harus dilaksanakan, yang kemungkinan juga bisa hilang atau mungkin bisa terkena dampak dari erupsi gunung tersebut ya. Kalau mungkin seperti terkena lahar atau kerusakan karena lemparan batu, jadi mengganggu tentang pemantauan yang masuk ke dalam big data tersebut. Kemudian pengembangan dalam pengamatan ke gunung apian dalam Internet of Things dan Big Data ini, pengembangannya yang dilakukan adalah sosialisasi kepada masyarakat sekitar ya. Jadi seperti melakukan penyuluhan supaya tidak merusak alat untuk pemantauan, kemudian juga pembuatan aplikasi untuk bisa membagikan data secara langsung dan akurat kepada warga sekitar, dan juga pengamanan alat tersebut supaya tidak hilang, sehingga Internet of Things dan Big Data-nya tersebut bisa berjalan dengan baik terus. Jadi data yang masuk itu selalu akan real time terus dan bisa disajikan
kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Soal nomor 3 ini tentang jika saya ditunjuk sebagai pengamat kebijakan setingkat menteri, apa yang akan saya lakukan agar kebebasan publik dalam berbicara di media sosial itu tidak bertentangan dengan hukum yang ada. Yang pertama, saya akan mencoba mengkoreksi beberapa pasal yang memiliki, kalau dalam masyarakat itu disebut sebagai pasal karet ya. Jadi saya akan mencoba mencari kayak beberapa pasal yang karet. Kemudian saya akan mencoba berdiskusi dengan ahli bahasa, ahli seni, dan praktisi di bidang yang sesuai dengan yang dirasakan masyarakat itu ya. Kemudian saya juga akan meminta pendapat masyarakat tentang hal-hal yang mungkin meresahkan dalam kebebasan berpendapat, yang mungkin secara spesifik akan membantu dalam pembuatan pasal yang lebih baik. Kemudian saya juga akan membentuk lembaga sensor, dan di sini tuh fungsi lembaga sensornya di sini tuh untuk membuat apakah kata-kata atau benda visual yang ditampilkan dalam media sosial itu sebuah kritikan atau sebuah hinaan atau hal-hal lain yang mungkin menyinggung ya. Jadi lewat lembaga sensor itu kemungkinan setiap hal-hal yang menyinggung atau bertentangan dengan kebebasan berpendapat disampaikan di sana dan memberikan penjelasan terlebih dahulu sebelum masuk ke ranah hukum. Jadi semisal penjelasan dari seorang pelaku yang melakukan kegiatan yang berbicara itu tidak melanggar hukum secara menurut lembaga sensor itu, maka si pelaku atau si orang yang mengupload tentang hal-hal yang itu berhak untuk memberikan disclaimer atau penjelasan secara rinci tentang apa yang dia sampaikan atau karya seni apa yang ingin dia sampaikan dan keresahannya apa, dan juga akan diberikan penyuluhan dari sana tentang penyampaian karya yang baik. Tapi jika memang pelakunya itu tetap menolak dan bersikeras menggunakan kata-kata yang kurang baik atau mungkin tidak bisa menjelaskan kenapa dia melakukan ini, maka akan dilanjutkan ke proses hukum yang berlaku agar memberikan efek jera kepada yang lainnya. Kemudian juga dalam hal ini juga akan berkomunikasi dengan ahli bahasa dan pendidikan bahasa Indonesia yang baik, seperti dengan mencari berkomunikasi dengan para mahasiswa gitu ya, tentang bagaimana sih menggunakan kata-kata lain yang lebih sopan untuk mengkritik, atau mungkin kalau dari saya yang seni sendiri itu bagaimana mengungkapkan sebuah keresahan dalam bentuk seni agar tidak menimbulkan perasaan secara langsung seperti emosi yang berlebihan tentang sebuah karya. Jadi pada intinya itu, yang pertama saya akan mengkoreksi pasal-pasal yang karet tentang penyampaian pendapat. Yang kedua, saya akan membentuk lembaga atau forum tentang sensor yang di sini tujuannya untuk menyeleksi dan mungkin memberikan ruang kepada masyarakat untuk memberikan disclaimer jika sebuah pernyataan itu sampai heboh dan menimbulkan sebuah keresahan di masyarakat. Dan yang kemudian yang ketiga itu adalah mengajak elemen masyarakat untuk membuat konten yang lebih sopan, seperti mengajak dari kaum mahasiswa untuk mengkampanyekan cara penyampaian ide atau gagasan atau kritik dengan cara sopan tanpa menyinggung atau mungkin bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Demikian jawaban UTS yang saya berikan. Saya Rafael Adu Kristiawan, pamit undur diri.